Pernahkah kau membayangkan seseorang meninggal sebelum sempat meminta maaf? Di kampung ini, arwah itu kembali, bukan untuk menenangkan hati, tapi untuk mengetuk pintu setiap malam dengan wujud penuh siksaan. Malam itu, kampung Dukuh Sabrang diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk, padahal musim hujan belum tiba. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, namun entah mengapa terasa seperti menyembunyikan sesuatu. Di antara rumah-rumah kayu yang berjejer, sebuah kabar duka menyebar cepat. Raka, pemuda berusia 23 tahun, ditemukan meninggal mendadak di kamar tidurnya. Raka dikenal sebagai anak yang keras kepala. Ia sering berselisih dengan beberapa tetangga karena sikap angkuhnya. Bahkan dengan ibunya sendiri, Bu Ratna, ia kerap beradu mulut. Hanya sehari sebelum kematiannya, Raka pulang larut malam dalam keadaan mabuk, memaki ibunya, lalu mengurung diri di kamar. Esok pagi, tubuhnya kaku tak bernyawa. Wajahnya membiru, mata melotot, seolah ketakutan melihat sesuatu. Kematian mendadak itu mengguncang kampung. Banyak yang berbisik-bisik mengatakan Raka belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, terutama kepada ibunya. Pak Udin, tetua kampung, bahkan berkata lirih saat melayat, anak ini pergi dengan meninggalkan banyak dosa. Kuburannya mungkin tak akan tenang. Ucapan itu menjadi kenyataan. Malam ketiga, setelah pemakaman, keluarga Bu Ratna mendengar ketukan keras di pintu rumahnya, tepat pukul 12.30 malam. Awalnya dikira maling, namun ketika Pak Slamet, tetangga sebelah, berani membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Hanya udara dingin yang menyapu wajah dan aroma busuk menusuk hidung, seperti bangkai basah yang membusuk. Keesokan harinya, kejadian serupa dialami keluarga lain. Ketukan terdengar berulang, keras, seperti kepalan tangan menghantam pintu dengan penuh amarah. Namun anehnya, setiap kali pintu dibuka, tak ada manusia. Hanya bekas noda tanah basah menempel di lantai depan rumah. Ini pasti perbuatan anak-anak iseng, ucap seorang pemuda bernama Arif, mencoba menenangkan warga. Namun, wajah pucatnya sendiri mengkhianati rasa takut. Ketukan misterius itu tak berhenti. Hampir setiap malam, satu demi satu rumah di Dukuh Sabrang digedor dengan keras. Kadang hanya sekali, kadang berkali-kali, hingga membuat penghuni rumah tak bisa tidur. Dan setiap selesai ketukan, bau busuk yang sama selalu tertinggal. Hingga suatu malam, ketukan itu bukan sekadar ketukan. Rumah Pak Mardi menjadi saksi pertama. Ia bercerita dengan tubuh gemetar bahwa setelah pintunya diketuk, ia melihat sosok menyerupai Raka berdiri di depan. Tapi bukan Raka yang dulu dikenal. Wujudnya hancur, wajahnya pucat kebiruan, matanya melotot keluar dari rongga, lidahnya menjulur panjang penuh belatung. Tubuhnya dipenuhi luka lebam, seolah-olah sedang disiksa. Dari mulutnya keluar suara lirih memohon, "Maaf, aku belum sempat minta maaf." Pak Mardi langsung jatuh pingsan. Kabar itu membuat seisi kampung geger. Bu Ratna hanya bisa menangis setiap kali mendengar cerita penampakan anaknya. Hatinya hancur. Ia sadar bahwa saat Raka hidup, hubungan mereka memburuk. Ia tak pernah benar-benar mendapat kata maaf dari anak semata wayangnya itu. Pak Udin lalu berkata dengan nada serius di balai desa, "Arwah Raka tidak tenang. Ia mati membawa dendam dan penyesalan. Kalau tidak segera diselesaikan, kampung ini akan dihantui selamanya." Sejak itu, ketukan demi ketukan makin sering terdengar. Bahkan ada warga yang mengaku mendengar suara tangisan dan erangan dari arah kuburan Raka di malam hari. Suara yang terdengar seperti jeritan orang disiksa. Rasa takut semakin mencekam. Anak-anak kecil
dilarang keluar rumah setelah maghrib. Pemuda kampung yang biasanya nongkrong di pos ronda memilih bubar lebih awal, dan setiap kali jam menunjukkan tengah malam, semua orang menahan napas menunggu apakah pintu rumah mereka akan diketuk malam itu. Namun misteri terbesar masih menggantung. Mengapa arwah Raka terus mengetuk pintu rumah warga? Apa yang ia inginkan? Bu Ratna dengan air mata yang tak henti mengalir mulai yakin hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Mencari tahu kepada siapa saja Raka belum sempat meminta maaf. Tapi apakah arwah itu hanya mencari maaf atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Kampung Dukuh Sabrang belum tahu bahwa teror baru saja dimulai. Malam itu, Kampung Dukuh Sabrang diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk padahal musim hujan belum tiba. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, namun entah mengapa terasa seperti menyembunyikan sesuatu. Di antara rumah-rumah kayu yang berjejer, sebuah kabar duka menyebar cepat. Raka, pemuda berusia 23 tahun, ditemukan meninggal mendadak di kamar tidurnya. Raka dikenal sebagai anak yang keras kepala. Ia sering berselisih dengan beberapa tetangga karena sikap angkuhnya. Bahkan dengan ibunya sendiri, Bu Ratna, ia kerap beradu mulut. Hanya sehari sebelum kematiannya, Raka pulang larut malam dalam keadaan mabuk, memaki ibunya, lalu mengurung diri di kamar. Esok pagi, tubuhnya kaku tak bernyawa, wajahnya membiru, mata melotot, seolah ketakutan melihat sesuatu. Kematian mendadak itu mengguncang kampung. Banyak yang berbisik-bisik mengatakan Raka belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, terutama kepada ibunya. Pak Udin, tetua kampung, bahkan berkata lirih saat melayat, anak ini pergi dengan meninggalkan banyak dosa. Kuburannya mungkin tak akan tenang. Ucapan itu menjadi kenyataan. Malam ketiga, setelah pemakaman, keluarga Bu Ratna mendengar ketukan keras di pintu rumahnya tepat pukul 12:30 malam. Awalnya dikira maling, namun ketika Pak Slamet, tetangga sebelah, berani membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Hanya udara dingin yang menyapu wajah dan aroma busuk menusuk hidung seperti bangkai basah yang membusuk. Keesokan harinya, kejadian serupa dialami keluarga lain. Ketukan terdengar berulang, keras seperti kepalan tangan menghantam pintu dengan penuh amarah. Namun anehnya, setiap kali pintu dibuka, tak ada manusia. Hanya bekas noda tanah basah menempel di lantai depan rumah. Ini pasti perbuatan anak-anak iseng, ucap seorang pemuda bernama Arif, mencoba menenangkan warga. Namun, wajah pucatnya sendiri mengkhianati rasa takut. Ketukan misterius itu tak berhenti. Hampir setiap malam, satu demi satu rumah di Dukuh Sabrang digedor dengan keras. Kadang hanya sekali, kadang berkali-kali, hingga membuat penghuni rumah tak bisa tidur. Dan setiap selesai ketukan, bau busuk yang sama selalu tertinggal. Hingga suatu malam, ketukan itu bukan sekadar ketukan. Rumah Pak Mardi menjadi saksi pertama. Ia bercerita dengan tubuh gemetar bahwa setelah pintunya diketuk, ia melihat sosok menyerupai Raka berdiri di depan. Tapi bukan Raka yang dulu dikenal. Wujudnya hancur, wajahnya pucat kebiruan, matanya melotot keluar dari rongga, lidahnya menjulur panjang penuh belatung. Tubuhnya dipenuhi luka lebam, seolah-olah sedang disiksa. Dari mulutnya keluar suara lirih memohon, "Maaf, aku belum sempat minta maaf." Pak Mardi langsung jatuh pingsan. Kabar itu membuat seisi kampung geger. Bu Ratna hanya bisa menangis setiap kali mendengar cerita penampakan anaknya. Hatinya hancur. Ia sadar bahwa saat Raka hidup, hubungan mereka memburuk. Ia tak pernah benar-benar mendapat kata maaf dari anak semata wayangnya itu. Pak Udin lalu berkata dengan nada serius di balai desa, "Arwah Raka tidak tenang
ia mati membawa dendam dan penyesalan. Kalau tidak segera diselesaikan, kampung ini akan dihantui selamanya. Sejak itu, ketukan demi ketukan makin sering terdengar. Bahkan ada warga yang mengaku mendengar suara tangisan dan erangan dari arah kuburan Raka di malam hari. Suara yang terdengar seperti jeritan orang disiksa. Rasa takut semakin mencekam. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah setelah maghrib. Pemuda kampung yang biasanya nongkrong di pos ronda memilih bubar lebih awal. Dan setiap kali jam menunjukkan tengah malam, semua orang menahan napas, menunggu apakah pintu rumah mereka akan diketuk malam itu. Namun misteri terbesar masih menggantung. Mengapa arwah Raka terus mengetuk pintu rumah warga? Apa yang ia inginkan? Bu Ratna dengan air mata yang tak henti mengalir, mulai yakin hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Mencari tahu kepada siapa saja Raka belum sempat meminta maaf. Tapi, apakah arwah itu hanya mencari maaf atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Kampung Dukuh Sabrang belum tahu bahwa teror baru saja dimulai. Warga mulai tidak tahan. Mereka jarang keluar rumah. Aktivitas kampung lumpuh. Bahkan, beberapa orang mencoba pergi meninggalkan Dukuh Sabrang untuk sementara. Tapi anehnya, setiap mereka kembali, selalu ada cerita baru bahwa rumah mereka juga diketuk. Seakan arwah Raka bisa mengikuti kemanapun. Pak Udin akhirnya mengusulkan sebuah hal yang berani. Kita harus melakukan ruatan dan doa bersama di kuburan Raka. Kalau tidak, arwahnya akan terus datang, meminta maaf, dan mungkin membawa celaka bagi kita semua. Warga setuju. Mereka sepakat untuk berkumpul pada malam Jumat, membawa sesaji dan doa. Namun diam-diam, sebagian masih meragukan apakah itu cukup. Karena apa yang mereka hadapi bukan sekadar arwah penyesal, melainkan sosok yang terlihat disiksa di alam kuburnya. Dan biasanya, roh seperti itu tidak mudah ditenangkan. Malam itu, sebelum acara ruatan dilaksanakan, Bu Ratna mendengar ketukan di pintunya lagi. Tapi, kali ini berbeda. Ketukan itu lebih pelan, seperti orang menangis sambil mengetuk. Dengan air mata berlinang, ia memberanikan diri berbisik di balik pintu. "Raka, kalau itu kamu, ibu sudah memaafkanmu, nak." Namun, alih-alih reda, suara di luar menjawab lirih, penuh isak tangis. "Bukan maafmu saja yang aku butuh, Bu. Ada yang lebih gelap, menahanku." Dan ketukan itu kembali berubah menjadi hantaman keras, membuat pintu hampir jebol. Teror itu belum berakhir, bahkan mungkin baru saja mulai. Malam Jumat pun tiba. Warga Dukuh Sabrang berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Mereka membawa obor, tikar, serta perlengkapan doa. Beberapa orang tua menyiapkan kemenyan dan sesaji, berharap arwah Raka bisa ditenangkan. Namun, sejak sore, langit sudah tampak aneh. Awan hitam menggantung rendah. Petir sesekali menyambar meski hujan tidak turun. Burung gagak beterbangan di sekitar kuburan kampung, sebuah pertanda yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pak Udin, meski sudah renta, berdiri di depan warga dengan suara berat. "Kita akan ke kuburan Raka malam ini. Jangan ada yang berbicara sembarangan, jangan ada yang menertawakan, dan jangan sekali-kali berpaling bila ada suara memanggil dari kegelapan. Ingat, arwah yang tersiksa bisa memperdaya siapa saja." Rombongan berjalan perlahan menuju pemakaman kecil di pinggir kampung. Kuburan Raka berada di pojok, dekat pohon beringin tua. Dari jauh saja, makam itu tampak berbeda. Tanahnya terlihat amblas, seperti ditekan dari dalam. Rumput liar mengering, dan udara di sekitarnya bau busuk, sama seperti bau yang selalu muncul setelah ketukan pintu. Bu Ratna ikut dalam rombongan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Hatinya berkecamuk antara rasa rindu, penyesalan, dan ketakutan.
Setibanya di makam, warga menyalakan obor dan menaruh sesaji. Doa-doa mulai dilantunkan. Namun baru beberapa ayat dibacakan, tiba-tiba tanah di atas kuburan Raka bergetar. Semua orang terdiam. Obor bergoyang. Beberapa bahkan hampir padam tertiup angin dingin yang datang entah dari mana. Suara gemuruh seperti desahan panjang terdengar dari dalam kubur. Lalu terdengar suara rintihan. Pelan namun jelas. Aku sakit, aku panas, tolong keluarkan aku. Suara itu suara Raka. Bu Ratna menjerit histeris, namun Pak Udin segera menahannya. Diam Ratna, itu bukan suaramu yang sebenarnya. Itu suara arwah yang sedang disiksa, bisa menjerat kita kalau tergoda. Namun warga sudah ketakutan. Beberapa mundur, bahkan ada yang kabur meninggalkan rombongan. Tiba-tiba tanah kuburan Raka retak sedikit dan dari celahnya merembes cairan hitam pekat berbau busuk. Bau itu begitu tajam membuat beberapa orang muntah. Arif yang ikut dalam rombongan tak tahan lagi. Ia berteriak, "Pak Udin, ini tidak bisa hanya dengan doa. Raka mati dengan banyak dosa. Mungkin ada rahasia lain di balik kematiannya." Pak Udin mengangguk pelan. "Benar, aku sudah menduga ada yang disembunyikan." Malam itu, doa tetap dilanjutkan meski dalam ketakutan. Namun keanehan terjadi. Semakin keras doa dilantunkan, semakin keras pula suara rintihan dari dalam kuburan. Hingga akhirnya suara itu berubah menjadi teriakan mengerikan. "Jangan doakan aku dipegangi, aku dibakar, tolong." Suara itu menggema di seluruh pemakaman, membuat obor-obor padam seketika. Gelap gulita menyelimuti. Warga berhamburan, menjerit ketakutan, dan pulang meninggalkan makam dalam keadaan kacau. Hanya tersisa Pak Udin, Arif, dan Bu Ratna yang masih bertahan. Nafas mereka memburu, tubuh gemetar. Pak Udin menyalakan kembali korek api kecil, lalu berbisik. Arwah itu tidak hanya minta maaf, ia disiksa oleh sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi selama hidupnya Raka menyimpan dosa berat yang belum terungkap. Dosa itu membuatnya direnggut oleh sesuatu yang bukan sekadar siksa kubur biasa. Bu Ratna menangis semakin keras. "Tapi apa dosa anakku, Pak Udin? Apa yang dia sembunyikan?" Arif menatap Pak Udin dengan wajah pucat. "Pak, aku pernah dengar gosip. Sebelum meninggal, Raka sering ikut kelompok pemuda luar kampung. Mereka main judi, mabuk, bahkan katanya terlibat pencurian motor. Tapi, apakah itu cukup membuatnya jadi begini?" Pak Udin menggeleng pelan. "Mungkin lebih dari itu. Aku takut Raka melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang membuat arwahnya dirantai." Malam itu, mereka pulang dengan tubuh lemas. Warga lain sudah menutup rumah rapat-rapat, tak berani keluar lagi. Dan benar saja, tepat tengah malam, ketukan kembali terdengar di hampir semua rumah. Namun kali ini berbeda. Ketukan itu lebih liar, lebih keras, seperti ada puluhan tangan menghantam pintu sekaligus. Beberapa warga yang nekat mengintip dari jendela menjerit melihat sosok Raka. Tubuhnya kini lebih mengerikan. Wajahnya terbelah dua, matanya kosong menghitam, dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang berputar-putar seperti api neraka. "Maafkan aku," suara itu bergema, serak, namun kini bercampur dengan tawa aneh. "Tapi bukan maaf yang aku cari lagi. Mereka sudah menahanku." Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Kuburan Raka kembali amblas hampir setengah meter, seperti ada sesuatu dari bawah menarik tubuhnya semakin dalam. Pak Udin menatap warga dengan wajah muram. "Ini bukan lagi soal memberi maaf. Kita harus mencari tahu apa rahasia gelap yang dibawa Raka ke liang lahat." Dan sejak hari itu, kampung Dukuh Sabrang tidak lagi sekadar dihantui ketukan pintu. Mereka mulai dihantui pertanyaan, apa sebenarnya
yang disembunyikan Raka semasa hidupnya. Sejak malam ruatan gagal, suasana kampung Dukuh Sabrang berubah semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani duduk di beranda setelah maghrib. Lampu rumah dibiarkan menyala semalaman, bahkan ada yang menutup jendela dengan papan agar tidak bisa melihat keluar. Namun, teror itu tidak hilang. Justru semakin menjadi-jadi. Ketukan di pintu kini bisa terdengar bukan hanya tengah malam, tapi juga menjelang subuh. Dan setiap kali ketukan itu datang, warga selalu mencium bau busuk lumpur bercampur darah. Pak Udin akhirnya mengumpulkan beberapa pemuda, termasuk Arif, untuk mencari tahu lebih jauh tentang masa lalu Raka. Mereka percaya jawaban tentang mengapa arwahnya tersiksa ada pada kehidupan terakhirnya. Kalau kita hanya berdiam diri, arwah itu tidak akan pernah tenang. Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang dia sembunyikan, kata Pak Udin dengan suara berat. Arif mengangguk meski wajahnya pucat. Aku tahu Raka sering main dengan kelompok dari luar kampung, Pak. Mereka pemuda dari desa Karangjati. Katanya suka mabuk dan berjudi. Bisa jadi ada hubungannya dengan ini. Maka malam itu, Arif dan 3 pemuda lain berangkat ke Karangjati. Mereka diam-diam mencari informasi. Di sebuah warung tua yang remang, seorang pria paruh baya akhirnya membuka mulut. Raka? Ya, aku kenal. Dia sering nongkrong di sini. Anak itu keras kepala, gampang tersulut emosi. Tapi ada satu kejadian yang membuat dia dibenci banyak orang. Katanya sambil melirik ke kiri kanan, seolah takut ada yang mendengar. Apa itu? Desak Arif. Pria itu menunduk, lalu berbisik. Beberapa bulan lalu, ada seorang anak kecil hilang di Karangjati. Namanya Jaya, umur 7 tahun. Waktu dicari, ada yang bilang terakhir kali terlihat bersama Raka. Tapi polisi tidak menemukan bukti. Mayat anak itu juga tidak pernah ditemukan. Sejak itu, banyak yang percaya Raka tahu sesuatu tentang hilangnya anak itu. Arif dan kawan-kawannya merinding mendengar cerita itu. Mereka segera pulang ke Dukuh Sabrang untuk melapor pada Pak Udin. Malam itu, di rumah Pak Udin, mereka berkumpul bersama Bu Ratna. Begitu mendengar nama Jaya, wajah Bu Ratna langsung pucat. Tangisnya pecah. Aku ingat, katanya sambil menutup wajah. Malam sebelum anak itu hilang, Raka pulang larut malam. Bajunya kotor penuh lumpur. Aku tanya dia habis dari mana, tapi dia marah dan membentak. Aku tak pernah tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Pak Udin menarik napas panjang. Kalau benar Raka terlibat dengan hilangnya anak itu, maka bukan hanya dosa kecil yang dia bawa. Itu dosa besar. Tak heran kuburannya tidak diterima, arwahnya disiksa. Dia akan terus menuntut bukan hanya maaf, tapi juga kebenaran. Suasana di ruangan itu mendadak hening. Hanya suara tangis lirih Bu Ratna yang terdengar. Malam itu juga ketukan kembali datang. Kali ini di rumah Pak Mardi. Bedanya, sosok Raka tidak hanya mengetuk, tapi muncul di dalam rumah, tepat di ruang tamu, meski pintu terkunci rapat. Tubuhnya makin rusak, wajahnya penuh darah, mata bolong, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang membuat semua orang ketakutan. Sebuah boneka anak kecil yang berlumuran tanah. Dia belum tenang. Suara Raka serak, penuh isak tangis. Jaya masih terkurung. Aku yang salah. Maafkan aku. Tapi mereka tidak membiarkanku pergi. Pak Mardi jatuh pingsan. Istrinya menjerit dan beberapa tetangga yang datang pun berhamburan lari. Keesokan harinya, boneka itu ditemukan tergeletak di halaman rumah Pak Mardi. Bau tanahnya begitu menyengat, seperti baru digali dari dalam kubur. Pak Udin mengumpulkan warga. Ini bukan lagi soal maaf dari kita. Arwah Raka membawa pesan. Ada korban lain yang ikut terseret dalam dosanya. Kita harus mencari jasad anak itu.
Kalau tidak, teror ini tidak akan pernah berhenti. Arif memberanikan diri bersuara. "Pak, apakah kita harus menggali kuburan Raka?" Pertanyaan itu membuat warga bergidik. Membongkar kuburan adalah hal tabu, tapi mereka tahu teror ini sudah di luar batas. Bu Ratna menangis keras. "Kalau itu memang jalan satu-satunya, lakukan. Aku rela daripada arwah anakku terus menderita seperti ini." Akhirnya mereka sepakat. Malam berikutnya, beberapa orang pilihan akan pergi ke makam Raka dengan membawa keberanian dan doa. Mereka akan menggali kubur itu, mencari kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Namun malam itu, sebelum rencana dilaksanakan, teror kembali datang. Ketukan kini terdengar serentak di seluruh rumah warga, seolah ada puluhan orang mengetuk bersamaan. Suaranya menggema di seluruh kampung, membuat semua orang gemetar ketakutan. Dan ketika beberapa orang mencoba mengintip, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bukan hanya Raka, tapi puluhan sosok lain dengan wajah rusak, tubuh membusuk, berdiri di depan rumah-rumah sambil mengetuk pintu. Arwah-arwah itu seakan ikut bersama Raka menuntut sesuatu. Kampung Dukuh Sabrang pun sadar rahasia yang mereka hadapi jauh lebih kelam daripada sekadar arwah penyesal. Malam itu, udara di Kampung Dukuh Sabrang terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur bau busuk, persis seperti bau yang selalu muncul setelah ketukan pintu arwah Raka. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Pak Udin berdiri di depan mereka, tongkat kayu di tangan gemetar, tapi suaranya tegas. "Saudara-saudara, teror ini sudah di luar batas. Semalam kita semua melihatnya. Bukan hanya Raka, tapi arwah lain ikut mengetuk pintu. Ini tanda jelas bahwa rahasia di kuburan itu belum terungkap. Malam ini kita bongkar makam Raka. Hanya dengan begitu, kebenaran akan keluar." Semua orang terdiam. Membongkar kuburan adalah pantangan besar, tapi rasa takut mengalahkan segalanya. Akhirnya, beberapa pemuda dipilih untuk ikut serta. Arif, Joko, dan Tarman. Bu Ratna, meski tubuhnya lemah, memaksa ikut. "Aku ibunya. Apapun yang ada di sana, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Menjelang tengah malam, rombongan kecil itu berjalan menuju pemakaman dengan membawa obor, cangkul, dan doa-doa yang dipimpin Pak Udin. Dari jauh, kuburan Raka sudah terlihat berbeda. Tanahnya retak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Pohon beringin tua di dekatnya bergoyang pelan, meski angin tak terasa. Saat mereka sampai, bau busuk menyergap hidung. Beberapa orang hampir muntah. Pak Udin memberi isyarat, "Mulai gali, jangan berhenti, apapun yang terjadi." Arif dan dua pemuda lain mulai mencangkul tanah kuburan. Setiap kali cangkul menghantam tanah, suara lirih terdengar, seolah ada orang yang merintih kesakitan di bawah sana. Bu Ratna menutup telinga, menangis, sementara Pak Udin terus membaca doa dengan suara keras. Beberapa menit kemudian, tanah galian sudah cukup dalam. Lalu, salah satu cangkul mengenai sesuatu yang keras. Tarman menunduk, menggali dengan tangan, dan wajahnya mendadak pucat pasi. "Pak, ini bukan hanya kain kafan." Suaranya gemetar. Semua mendekat. Di dalam lubang, selain tubuh Raka yang sudah membusuk, ada sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang anak kecil, lengkap dengan sisa pakaian lusuh, menempel pada tubuh Raka, seakan-akan dikuburkan bersama. Bu Ratna menjerit histeris, jatuh pingsan. Arif langsung mundur, wajahnya pucat. Pak Udin sendiri gemetar, tapi ia menatap jelas ke dalam lubang. "Ya Allah, ini jasad Jaya, anak yang hilang itu." Warga yang ikut serta langsung panik. Ada yang berlari,
Ada yang berteriak-teriak menyebut nama Tuhan. Tapi sebelum mereka bisa berbuat apapun, tanah di sekitar kuburan mulai berguncang. Suara gemuruh terdengar, dan dari dalam lubang, tubuh Raka yang membusuk perlahan bergerak. Matanya yang kosong mendadak terbuka, hitam pekat seperti bara. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara parau yang menggema di seluruh pemakaman. Aku tidak sendiri, aku tidak sendiri. Asap hitam keluar dari tubuhnya, melilit tulang belulang Jaya, membuat keduanya seakan hidup kembali dalam bentuk yang mengerikan. Sosok itu bangkit setengah tubuh, wajahnya hancur, mata bocah kecil itu menyatu dalam perutnya, menangis lirih. Bu Ratna, suara Raka parau, penuh isa. Aku bersalah, aku membunuh Jaya. Aku takut, aku kubur dia bersamaku. Jangan tinggalkan aku, Bu. Tolong. Warga berhamburan kabur, meninggalkan Pak Udin, Arif, dan Bu Ratna yang masih terduduk di tanah. Pak Udin berteriak keras, mencoba menguatkan diri. Raka, kalau kau memang ingin damai, akui semua dosamu. Jangan biarkan roh anak itu terseret dalam siksa bersamamu. Sosok Raka mengerang keras. Dari tubuhnya keluar belatung, darah hitam muncrat, dan tulang belulang Jaya semakin jelas menempel di dadanya. Tangisan bocah itu terdengar memilukan, membuat Arif hampir pingsan. Bu Ratna bangkit dengan sisa tenaga, berjalan tertatih mendekati lubang. Wajahnya penuh air mata. Ia menatap anaknya yang kini menjelma menjadi makhluk mengerikan. Raka, nak, ibu sudah maafkan kau, tapi kau harus lepaskan Jaya. Kau harus bertanggung jawab. Sosok Raka menjerit panjang, tubuhnya bergetar. Aku tak bisa, Bu. Mereka sudah menarikku. Mereka menahanku. Panas, gelap. Tolong. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam amblas lebih dalam. Sosok Raka dan tulang Jaya tersedot ke dalam lubang hitam yang muncul di dasar kubur. Suara jeritan mereka menggema, bercampur dengan tawa menyeramkan yang bukan milik manusia. Obor-obor padam serentak, hanya tersisa suara angin dingin yang berputar di pemakaman. Warga yang tersisa hanya bisa menangis, berpegangan satu sama lain. Ketika tanah kembali tenang, makam Raka tidak lagi berbentuk kubur manusia biasa. Kini, tanahnya hitam pekat, berbau busuk, dan di atasnya muncul retakan berbentuk tangan kecil yang seakan menggapai keluar. Pak Udin menunduk dalam, wajahnya muram. Dosa Raka terlalu besar. Ia bukan hanya menyakiti kita, tapi menyeret jiwa tak berdosa ke liang lahat. Selama jasad anak itu tidak dipisahkan dari kuburnya, teror ini tidak akan pernah berhenti. Malam itu, warga pulang dengan tubuh gemetar. Tidak ada yang bisa tidur. Setiap pintu rumah diketuk bergantian hingga menjelang pagi. Namun kali ini, ketukan terdengar lebih kecil, lebih lirih, seperti tangan anak kecil yang mengetuk pelan, disertai suara tangisan di balik pintu. Malam setelah kuburan Raka dibongkar menjadi malam paling mencekam dalam sejarah Dukuh Sabrang. Tidak ada satupun warga yang berani memejamkan mata. Semua berkumpul di dalam rumah masing-masing, memeluk anak-anak mereka, menunggu dengan wajah pucat. Dan benar saja, tepat pukul 12 malam, ketukan itu kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Suaranya tidak lagi keras, melainkan pelan, lirih, seolah tangan mungil mengetuk dengan penuh kesedihan. Tok, 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 disusul suara tangisan anak kecil yang menyayat hati. Di rumah Bu Ratna, suara itu begitu jelas. Ia terduduk di ruang tamu, matanya sembab, tangannya menggenggam tasbih. Tubuhnya gemetar, tapi kali ini ia tidak ingin lari. Ia tahu yang mengetuk bukan hanya arwah anaknya, tapi juga arwah bocah tak berdosa yang ikut terjebak dalam kuburan itu. Jaya, bisiknya dengan suara serak. Nak, kau tidak pantas menderita. Raka yang bersalah, bukan kau.
Ketukan berhenti sejenak, lalu terdengar suara lirih, suara anak kecil dari balik pintu. "Aku dingin, aku gelap, tolong aku, Bu." Tangis Bu Ratna pecah. Dengan nekat, ia membuka pintu. Arif yang berjaga di rumahnya terkejut, berusaha menahannya, namun terlambat. Di depan pintu berdiri sosok mengerikan, Raka dalam wujud busuknya, namun kali ini di gendongannya tampak arwah seorang anak kecil. Tubuhnya pucat dengan mata kosong berlinang darah. Boneka lusuh yang mereka temukan di rumah Pak Mardi tergenggam erat di tangannya. "Bu," suara Raka parau. "Aku salah. Aku membunuh Jaya. Aku takut ketahuan. Aku sembunyikan jasadnya di kuburku. Aku berdosa besar." Ia menangis, darah hitam menetes dari matanya. "Aku tidak bisa pergi, Bu. Aku ditarik, aku dibakar. Setiap malam aku mengetuk, berharap ada yang mau memaafkan." Bu Ratna jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. "Nak, Ibu sudah maafkan kau. Tapi kau harus lepaskan anak itu. Biarkan dia kembali ke Tuhannya." Sosok Raka menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Suara tangisan Jaya terdengar semakin keras, bercampur dengan tawa menyeramkan dari balik kegelapan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, pintu rumah pintu warga lain terbuka sendiri. Semua warga melihatnya dengan mata kepala. Sosok Raka, busuk dan hancur, berdiri sambil menggendong bocah itu di tengah jalan desa. Warga menjerit, sebagian berlari, sebagian jatuh pingsan. Namun Pak Udin maju dengan keberanian terakhirnya. Ia menancapkan tongkat kayu ke tanah, lalu berteriak membaca doa dengan lantang. "Asyhadu an la ilaha illallah." "Raka, kalau kau masih ingat Tuhanmu, lepaskan bocah itu. Jangan biarkan dirimu jadi pengikut setan." Teriakan itu membuat sosok Raka bergetar. Tubuhnya perlahan terbelah dua. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat berbentuk tangan-tangan yang menarik jasad Jaya agar tetap bersatu dengannya. Jeritan mengerikan memenuhi udara, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Arif berlari mendekat meski gemetar. Ia menjerit, "Raka, kalau kau masih punya nurani, lakukan sekarang. Jangan biarkan Jaya tersiksa gara-gara dosamu." Sejenak, wajah Raka berubah. Dari balik kehancuran wajahnya, muncul sekilas wajah mudanya yang dulu dikenal warga. Mata yang penuh penyesalan. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatap bocah di pelukannya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Jaya." Seketika tubuhnya pecah menjadi serpihan debu hitam, berhamburan ke udara, menimbulkan bau busuk menyengat. Arwah Jaya jatuh ke tanah, tubuhnya bercahaya, wajahnya tenang untuk pertama kali. Ia menatap Bu Ratna sambil tersenyum samar, lalu perlahan menghilang, meninggalkan bonekanya yang tergeletak di tanah. Suasana hening, angin berhenti, bau busuk sirna. Namun tanah di tempat itu retak besar, seakan menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Warga bernafas lega, tapi tak ada yang berani mendekat. Hanya Bu Ratna yang meraih boneka itu, memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadinya. Pak Udin menatap semua orang, wajahnya muram. Arwah Jaya sudah tenang, tapi arwah Raka tidak. Ia sudah memilih menyerahkan dirinya, tapi dosanya terlalu besar. Ia tidak akan diterima dimanapun. Ia akan terus berada di antara dunia ini dan dunia sana, menjadi ketukan yang tak akan pernah berhenti. Malam itu, ketukan memang berhenti. Kampung Dukuh Sabrang kembali sunyi. Warga mulai berani keluar rumah, mencoba menjalani hidup normal. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, keluarga baru yang tak tahu cerita Raka pindah ke kampung itu. Pada malam pertamanya, ketika jam menunjuk pukul 12, terdengar suara ketukan di pintu rumah barunya.